Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu semangat dan penuh rasa cinta pada Indonesia ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa penting, karena hal ini menjadi dasar dari seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa ya kira-kira? Nah, betul sekali, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Tapi kalian tenang saja, pembelajarannya nggak bakal membosankan kok. Kita akan menjelajahi lewat cerita, animasi, dan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman pasti sudah sering mendengar kata Pancasila kan? Kita mengucapkannya setiap upacara bendera. Bahkan sering melihat lambangnya di ruang kelas. Tapi, apakah kalian tahu apa makna Pancasila sebenarnya? Dan kenapa Pancasila disebut sebagai ideologi negara? Yuk kita pelajari bersama dengan cara yang seru dan mudah. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu apa itu ideologi. Ideologi adalah kumpulan nilai, keyakinan, dan cita-cita yang menjadi pedoman suatu bangsa dalam berpikir, bersikap, serta bertindak. Kalau negara itu seperti kapal besar, maka ideologi adalah kompasnya yang menunjukkan arah kemana kapal itu akan berlayar. Nah, bagi Indonesia, kompas itu bernama Pancasila. Mari kita mundur ke tahun 1945. Saat itu, para tokoh bangsa Indonesia memikirkan, kalau Indonesia merdeka, apa dasar negaranya? Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah tentang dasar negara Indonesia. Beliau menyebutkan 5 prinsip dasar yang kemudian dinamakan Pancasila. Nama dasar negara kita adalah Pancasila, 5 dasar yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Pidato itu menjadi momen penting lahirnya Pancasila. Setelah melalui berbagai diskusi dan penyempurnaan, tepat pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Sejak saat itu, Pancasila resmi menjadi dasar dan ideologi negara kita. Sekarang yuk kita ingat lagi isi Pancasila sambil lihat maknanya lewat animasi. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk beriman dan menghormati semua agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai martabat manusia, adil dan sopan santun. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seperti mengambil keputusan lewat musyawarah, bukan paksaan atau egois dari pihak kita sendiri. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan untuk semua. Kelima sila ini tidak bisa dipisahkan. Kalau satu dijalankan tanpa yang lain, maknanya akan timpang. Pancasila itu satu kesatuan utuh seperti tubuh manusia yang setiap bagiannya saling melengkapi. Sekarang, kenapa Pancasila disebut ideologi negara? Karena Pancasila adalah dasar, arah, dan tujuan dari seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara. Semua hukum, kebijakan, dan keputusan pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilainya. Tanpa Pancasila, bangsa kita mungkin akan kehilangan arah. Bayangkan, kalau setiap daerah punya dasar sendiri, atau setiap golongan punya nilai berbeda, pasti akan terjadi kekacauan dan perpecahan.
Tapi berkat Pancasila, kita punya pedoman bersama. Nah, Pancasila juga disebut ideologi terbuka. Artinya, Pancasila bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, tapi nilai dasarnya tetap sama. Contohnya, dulu nilai gotong royong hanya diwujudkan dengan kerja bakti di sekitaran kampung. Sekarang, kita bisa gotong royong secara digital, seperti menggalang donasi online ataupun kolaborasi di internet. Pancasila itu hidup dan fleksibel, bukan hanya sekedar tulisan di buku pelajaran saja. Teman-teman, Pancasila punya banyak fungsi penting. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, sebagai dasar negara, semua hukum dan peraturan dibuat berdasarkan Pancasila. Yang kedua, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menuntun cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak. Yang ketiga, sebagai pemersatu bangsa, di tengah perbedaan, Pancasila menjaga agar kita tetap satu. Yang keempat, sebagai sumber hukum, tidak ada hukum di Indonesia yang boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kamu jujur, sopan, dan menghormati teman, itu artinya kamu sudah mengamalkan Pancasila. Sekarang, yuk kita lihat bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, menghormati teman yang berbeda agama. Sila kedua, menolong teman yang jatuh. Sila ketiga, menjaga kebersihan kelas bersama-sama. Sila keempat, berdiskusi sebelum membuat keputusan. Sila kelima, berbagi makanan dengan teman yang belum makan. Kelihatannya sederhana, tapi kalau semua orang melakukannya, Indonesia akan menjadi tempat yang damai dan penuh kasih. Sekarang kita hidup di dunia digital, informasi datang begitu cepat, kadang benar, kadang tidak. Ada berita bohong, ujaran kebencian, dan perpecahan di media sosial. Disinilah nilai Pancasila harus kita pegang teguh. Pancasila mengajarkan bijak, bermedia, menghargai perbedaan pendapat, dan menjaga persatuan. Mengucapkan terima kasih dan maaf dengan tulus, menolong tanpa pamrih, menghargai orang tua dan guru, tidak menyebarkan gosip atau berita palsu, menjadi pelajar yang jujur dan bertanggung jawab. Hal kecil seperti itu membuat Pancasila hidup di sekitar kita. Pancasila bukanlah hanya sebagai dasar negara, tetapi jiwa bangsa Indonesia. Ia menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selama Pancasila tetap di dada kita, Indonesia akan terus kokoh berdiri. Mari sama-sama kita ingat pesan dari Bung Karno. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Itulah semangat sejati Pancasila, semangat persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Nah teman-teman, itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Semoga kita nggak cuma hafal ya, tetapi juga benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, cintai bangsamu, dan jadilah generasi berjiwa Pancasila.